Halo Bapak T. Aris Setiawan Prasidyo yang saya hormati, serta kakak Astos yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir topik penelitian saya. Dan di sini saya mengambil topik atau membuat sebuah topik, yaitu perancangan perancangan role-playing game virtual reality sebagai media pengembangan ilmu, minat sejarah Indonesia pada anak muda masa kini. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hiska Aldwin Kristiawan dengan NIM 692021014. Kita masuk ke pendahuluan dulu. Minat generasi muda terhadap sejarah negeri sendiri pada saat ini mulai menurun drastis. Saat ini kita masuk di era industri 4.0, di mana anak-anak dan remaja lebih suka bermain smartphone dan lebih suka bermain ke tempat wisata yang sedang tren dibandingkan mempelajari sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan rendah dan berkurangnya tingkat kunjungan generasi muda ke museum. Salah satunya yang ada terjadi pada Museum Soeharto terletak di Kota Bantul di Yogyakarta yang saat ini sepi pengunjung. Tidak hanya pada museum, bahkan penurunan minat sejarah juga dibuktikan dengan adanya penurunan minat sejarah pada anak muda zaman sekarang ya, yang khususnya berada pada jenjang sekolah dasar atau SD hingga sekolah menengah pertama atau SMP yang dirasa cukup memprihatinkan. Anak-anak muda tersebut bahkan tidak mengetahui siapa saja nama presiden di Indonesia. Ya, mereka tidak mengetahui nama-nama presiden di Indonesia. Mereka lebih mengetahui siapa saja nama konten kreator yang sekarang ini sedang naik daun dibandingkan nama presiden negaranya sendiri ya. Nama-nama presiden di Indonesia seharusnya sudah diajarkan dari atau sejak bangku SD ya. Seharusnya sudah pada tahu ya. Jika nama-nama presiden di negara sendiri saja tidak tahu, apa yang terjadi dengan sejarah yang lebih lampau di masa lalu? Apakah lebih lampau di masa lalu yang mungkin yang ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu? Apakah sejarah-sejarah tersebut bakalan terlupakan karena seiring perkembangan zaman ya, atau perkembangan teknologi sekarang ini, atau semakin terlupa seiring berjalannya waktu nantinya? Kasus penurunan minat sejarah pada anak muda tidak hanya terjadi pada di jenjang sekolah dasar saja, hingga sekolah menengah pertama. Anak-anak muda yang berada di jenjang sekolah menengah akhir atau SMA atau di atasnya juga memiliki penurunan minat sejarah yang cukup tinggi. Walaupun tidak setinggi pada anak jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, tetapi hal tersebut patut diprihatinkan guna meningkatkan kembali minat dan ilmu pengetahuan sejarah terhadap generasi baru. Demi melestarikan memori masa lampau, memperingati para leluhur kita yang telah berjuang demi negara ini, mendapatkan ilmu pengetahuan dari masa lampau guna untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti para leluhur kita lakukan di masa lampau. Guna sebagai pengingat kita agar kita melakukan kesalahan yang sama, guna sebagai pegangan kita agar kita dapat menjalani kehidupan di masa depan. Menurut saya agar latar belakang masalah ini tidak hanya berasal dari anak-anak muda zaman sekarang saja yang kebanyakan dicap sebagai anak-anak muda yang malas belajar sejarah atau bodoh dalam sejarah, tapi sebenarnya tidak hanya anak-anak muda saja yang begitu, yang salah, yang pihak yang salah. Tetapi juga karena metode pengajaran sejarah di bangku sekolah yang memang rata-rata sekarang masih ketinggalan zaman. Rata-rata sekarang metode-metode pembelajaran di sekolah-sekolah masih ketinggalan zaman, tidak mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Jadi para murid-murid sekolah mungkin bosan, yang biasanya para murid um,
biasanya menggunakan gadget. Anak-anak zaman sekarang sukanya pakai gadget ya. Jadi tidak sesuai karena di sekolah kan pakainya buku tebal, buku tebal yang mungkin hanya tulisan saja buku itu. Gambarnya hanya sedikit, visualisasinya hanya sedikit. Jadi pada bosan untuk mempelajari sejarah di sekolah dan anak-anak muda zaman sekarang lebih tertarik mempelajari sejarah melalui media-media yang modern seperti YouTube, TikTok dan semacamnya. Karena em, melalui YouTube atau TikTok atau media semacamnya, karena media tersebut lebih bervariatif ya daripada pembelajaran di sekolah-sekolah, lebih inovatif dan lebih berbeda gitu. Lebih mengikuti perkembangan zaman dan pembawaannya pun juga pas untuk anak-anak zaman sekarang yang lebih menyukai hal yang asik dan menyenangkan ya, lebih menyukai hal yang menarik. Dan juga melalui YouTube atau TikTok dan semacamnya, itu juga anak-anak muda yang mempelajari sejarah lebih mendapatkan visualisasinya ya. Apa yang dijelaskan oleh guru atau pembimbing lebih mendapatkan visualisasi karena mungkin melalui YouTube dan TikTok terdapat visualisasi mungkin seperti animasi atau gambar-gambar, gambar-gambar sejarah yang dapat membuat anak-anak muda tertarik atau lebih menggambarkan atau lebih mendapatkan lagi visualisasi tentang sejarah yang dipelajarinya. Meningkatkan minat sejarah ke anak-anak muda zaman sekarang ini melalui media pembelajaran YouTube itu adalah sesuatu hal yang sangat bagus, sangat baik. Tetapi hal tersebut mungkin dapat disebut sebagai sesuatu yang sudah biasa, sudah terlalu biasa, sudah terlalu mainstream ya untuk sekarang ini. Kalau 10 tahun yang lalu itu hal yang luar biasa ya karena dulu karena dulu em, masih jarang yang membuat konten-konten sejarah di YouTube apalagi menggunakan animasi-animasi. Kalau sekarang sudah terlalu mainstream gitu. Dan dampaknya pun masih bisa dibilang kecil ya untuk pembelajaran sejarah melalui media YouTube, TikTok dan semacamnya masih terbilang kecil. Bahkan mungkin nanti pembelajaran sejarah melalui media YouTube atau TikTok dan sejenisnya nantinya bakal menjadi sesuatu hal yang kurang menarik lagi bagi para generasi mendatang. Ya karena teknologi sudah semakin maju, sudah banyak berbagai hal baru. Kalau pembelajaran sejarah melalui media YouTube mungkin bakalan menjadi sesuatu yang membosankan ya. Mungkin 10 tahun atau 5 tahun ke depan lagi dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini. Dan nantinya mungkin um, metode pembelajaran menggunakan media YouTube, TikTok dan semacamnya mungkin setara dengan metode pembelajaran sejarah pada ada pembelajaran sekolah pada zaman sekarang ya. Mungkin 10 tahun atau 5 tahun lagi bakalan semakin membosankan untuk anak-anak muda generasi mendatang ya. Latar belakang masalah lainnya terdapat pada um, artikel ya yang sempat viral di 2018 lalu. Itu banyak banget artikel-artikel yang viral. Yang artikel tersebut berjudul Bendera Partai Komunis Indonesia atau PKI berkibar di Bali. Di artikel tersebut ada dua orang sepasang turis yang berasal dari Rusia yang dituduh dan dilaporkan ke kepolisian desa atau Polres oleh warga setempat karena diduga mengibarkan bendera PKI di Bali. Hingga hal tersebut viral di artikel-artikel di internet banyak banget. Ada beberapa artikel itu yang nyeritain berita hal yang sama yang
menyebarkan berita hal yang sama yang mengatakan bahwa ada turis yang mengibarkan bendera PKI di Bali. Padahal bendera tersebut bukanlah bendera PKI ya. Memang bendera tersebut memiliki simbol atau lambang komunis di dalamnya. Tetapi bendera tersebut bukanlah bendera dari Partai Komunis. Jika seorang tidak memiliki pengetahuan sejarah yang cukup, pastikan akan langsung mengklaim bahwa bendera tersebut adalah bendera PKI ya. Padahal itu bukan bendera PKI, padahal bendera tersebut bukanlah bendera PKI ya. Nyata itu adalah um, bendera yang bernama The Soviet Banner of Victory. Ya, bendera itu mirip banget lah bentuk desainnya mirip banget dengan desain bendera PKI, tapi ada bintang di atasnya sama ada tulisan um, Rusia. Itu namanya bendera The Soviet Banner of Victory nyata. Bendera itu ada bendera yang punya konteks sejarah khusus yaitu pada Perang Dunia Kedua. Jadi bendera tersebut itu adalah bendera simbol kemenangan dari Uni Soviet pada waktu Perang Dunia Kedua ya. Bukanlah bendera PKI. Tetapi um, artikel-artikel yang beredar di internet mengatakan bahwa itu adalah bendera PKI ya. Menyebarkan disinformasi yang membuat orang-orang salah paham, apalagi orang-orang yang tidak atau belum atau kurang mengerti tentang sejarah ya. Langsung tanpa mencari tahu, tanpa menyelidiki, langsung mengklaim bahwa bendera tersebut adalah bendera PKI. Terutama pada warga sekitar di sana yang katanya juga melaporkan atau menangkap para turis tersebut, melaporkan ya lebih tepatnya ke Polres kalau turis tersebut mengibarkan bendera PKI di Bali. Padahal bendera tersebut padahal bendera tersebut bukanlah bendera PKI ya. Ya itu karena warga sekitar sana kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang sejarah ya dari PKI atau bendera tersebut. Makanya di situ pentinglah kita meningkatkan minat dan makanya di situ pentinglah kita mengembangkan ilmu dan minat sejarah pada anak muda masa kini agar tidak um, membuat kesalahan yang sama ya, agar tidak membuat kesalahan yang sama, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang sama kayak tadi itu, padahal bukan bendera PKI tetapi diklaim bendera PKI padahal bukan, padahal bendera untuk para memperingati kemenangan Uni Soviet pada waktu itu, waktu Perang Dunia Kedua. Ya, itulah pentingnya kita mengembangkan ilmu dan minat sejarah pada anak muda agar tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi disinformasi seperti artikel-artikel tadi, agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Oke, next di sini kita akan masuk ke rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah di topik saya ini adalah bagaimana mengembangkan ilmu minat sejarah Indonesia kepada anak muda melalui media role playing game virtual reality. Dan bagaimana caranya itu bakalan nanti kita bahas di metode. Dan kita langsung saja next ini. Tujuan saya membuat topik ini atau membuat penelitian ini karena saya bertujuan untuk mengembangkan ilmu dan minat sejarah Indonesia pada anak muda melalui media role playing game virtual reality agar anak muda zaman sekarang ilmu sejarahnya meningkat serta minat-minat pada sejarah terutama sejarah di Indonesia meningkat agar tidak jadi seperti tadi itu kesalahan tadi pada artikel yang bendera tadi itu, dan juga agar sejarah-sejarah pada masa lalu
em, itu akan terus dikenang oleh generasi-generasi yang mendatang, ya akan terus selalu diingat lah, tidak terlupakan karena perkembangan teknologi. Makanya kita menggunakan media role playing game dan game virtual reality nih untuk em, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sekarang ya. Next kita masuk ke manfaat penelitian ini. Apa saja sih manfaat dari penelitian ini atau benefit apa saja yang ada di penelitian ini? Manfaat bagi anak muda di sini ada 4. Yang pertama, em, mengembangkan minat kepada anak muda terhadap sejarah ya. Jadi manfaat dari penelitian ini dapat mengembangkan minat-minat pada anak muda pada sejarah, terutama sejarah pada sejarah Indonesia ya, atau sejarah negara kita sendiri. Dan juga ada juga untuk mengembangkan ilmu sejarah kepada anak muda ya. Karena semakin ilmu-ilmunya, pengetahuan-pengetahuannya semakin bertambah tentang sejarah terutama di Indonesia ini. Yang ketiga ada untuk menjalin relasi lebih lebih antar teman melalui role playing game, karena game ini atau penelitian ini atau game role playing game virtual reality ini nantinya dapat dimainkan bersama ya. Ya, kita dapat bermain bersama, mabar bareng teman-teman kelas gitu, mabar bareng teman-teman satu kos, main virtual reality ini, belajar juga belajar bareng, um, mencari relasi lebih dekat sekaligus belajar bareng bersama teman ya. Benefit yang keempat atau manfaat yang keempat, gambaran tentang masa sejarah yang sedang dibahas, tapi tergambarkan melalui game ini, sehingga anak muda dapat lebih menangkapnya ya. Ya, karena ini pakai virtual reality, lebih gambar atau visualisasinya lebih lebih nampak lah, lebih jelas banget atau bahkan lebih real lah dibandingkan dengan baca melalui buku-buku sejarah yang tebal yang gambarnya nggak banyak dan gambarnya mungkin juga warnanya hitam putih ya, tidak begitu jelas visualisasinya untuk menggambarkan tentang masa sejarah yang sedang dibahas atau sedang dipelajari ya. Maka itu gunakan teknologi virtual reality agar semakin lebih nampak ya, dan anak-anak muda lebih paham lah tentang masa sejarah yang sedang dibahas, lebih dapatlah gambarannya. Dan manfaat atau benefitnya uh, tidak hanya terdapat pada anak muda saja ya, tapi bagi para pengajar nih juga dapat benefit ya atau manfaat dari penelitian ini ya. Manfaat yang pertama di sini dapat digunakan atau uh, role playing virtual reality ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran oleh para pengajar ya, guru maupun dosen atau pembimbing lainnya lah, pokoknya pengajar yang sedang mengajar sejarah. Ya, dapat digunakan sebagai media baru lah, pembelajaran yang baru oleh guru, dosen, atau siapapun yang sedang mengajar sejarah pada anak muda atau siapapun, dapat digunakan sebagai media yang baru, media yang lebih modern dan menarik ya. Yang kedua sini dapat menjalin relasi lebih dengan murid melalui role playing game ini karena dapat dimainkan bersama ya. Ya mirip dengan manfaat bagi anak muda tadi pada poin ketiga ya, dengan uh, role playing game virtual reality ini kita dapat menjalin relasi lebih dengan para murid ya. Kita dapat belajar bareng, main virtuality bersama, karena nantinya ini bakalan um, role playing game virtual reality ini dapat dimainkan secara multiplayer ya, atau bakalan ada mode kooperatif ya, atau co-op, atau bisa disebut co-op, yang nantinya saya bakalan jelaskan di
metode ya. Benefit yang ketiga sini dapat membuat pembelajaran sejarah para pengajar menjadi lebih menarik lagi. Ya lebih menarik lagi lah. Karena juga ini sesuatu yang mungkin sesuatu yang baru lah karena sekarang masih jarang loh pembelajaran menggunakan teknologi virtual reality, sangat masih jarang karena ya lebih menarik juga karena ini sesuatu hal yang masih masih bisa dibilang baru dan juga sesuai dengan teknologi pada zaman sekarang ini ya, sangat sesuai dan juga menarik untuk anak muda. Dan benefit keempat di sini dapat lebih mudah menjelaskan terhadap para murid karena gambaran tentang sejarah yang dibahas tampak lebih jelas ya. Ya mirip mirip dengan benefitnya untuk anak muda tadi lah. Ya pengajar sini dapat dipermudah lah untuk menjelaskan pada para murid atau yang dibimbing nantinya lebih mudah karena visualisasinya lebih nampak ya karena menggunakan virtual reality ya. Dan juga di sini ada batasan masalah. Ya, penelitian ini membahas tentang bagaimana mengembangkan ilmu minat sejarah Indonesia pada anak muda melalui media role playing game virtual reality ya. Ya, role playing game virtual reality ini ditujukan untuk usia anak bukan anak sih ya, anak muda ya remaja-remaja gitu usia 14 sampai 25 tahunan lah ya. Untuk di bawah itu mungkin baru adanya bimbingan atau pengawas oleh pengajar atau guru ya atau orang tua juga untuk anak usia di bawahnya. Untuk 25 tahun ke atas sih menurut saya juga masih oke sih ya. Masih oke. Ya karena juga mungkin usia usia dewasa juga pastinya juga ada yang tertarik juga ya. Tapi lebih direkomendasikan untuk anak usia 14 sampai 25 tahun ya untuk batasan batasan masalah ini lebih direkomendasikan untuk anak usia itu. Oke, next di sini kita masuk ke metode melihat penurunan minat dan pengetahuan generasi muda terhadap sejarah. Tentunya kita harus mencari metode baru untuk meningkatkan pengetahuan dan minat generasi muda terhadap sejarah agar sejarah Indonesia selalu diingat oleh generasi-generasi mendatang yang nantinya ilmu dari masa lampau tersebut akan berguna untuk generasi mendatang dan dapat dilestarikan sesuai dengan perkembangan zaman. Memang kita dapat melestarikan, mengembangkan minat dan pengetahuan sejarah dengan cara membuat video animasi atau video animasi pengetahuan sejarah melalui media YouTube, TikTok dan uh, media semacamnya. Tapi hal tersebut untuk zaman sekarang ini menjadi hal yang sudah menjadi hal yang kurang menarik ya untuk meningkatkan minat dan pengetahuan generasi muda terhadap sejarah, terutama sejarah di Indonesia. Mungkin 10 sampai 15 tahun lagi, hal tersebut menjadi hal yang membosankan ya, seperti yang saya bilang di pendahuluan tadi. Karena perkembangan teknologi yang tentunya semakin maju. Ya, makanya oleh karena itu, di sini metode yang ditemukan untuk memecahkan masalah tadi ditemukan oleh saya sebagai peneliti guna untuk mengembangkan ilmu minat anak muda terhadap sejarah, yaitu dengan cara membuat role playing game atau RPG bertema sejarah negara Indonesia dengan teknologi virtual reality. Dan game role playing game virtual reality tersebut yang nantinya akan berlatar waktu sejarah Indonesia dari masa ke masa ya. Dari masa yang paling awal sejarah Indonesia hingga ke masa kini. Ya, dari masa sejarah paling awal mungkin sejarah mungkin dari abad ke-1 sejarah Indonesia, yaitu
kerajaan Sarakanegara ya di Jawa Barat, yaitu adalah kerajaan pertama yang tercatat sejarah pada abad ke-1. Mungkin berlatar waktu pertama dari situ ya untuk gamenya. Di game virtual reality tersebut memiliki salah satu genre yaitu role playing game. Jadi memungkinkan sang pemain dapat memerankan atau dapat berperan sebagai tokoh yang paling identik atau terkenal pada masa tersebut ya. Jadi kita ya role playing game ya atau bermain peran ya. Misal kita pada masa tertentu, masa mungkin ya nantinya bakal ada option gitu. Ada option kita ingin masuk sejarah pada masa apa nih? Misal pada masa masa sejarah Majapahit nih. Nah, di masa sejarah Majapahit itu lalu kita masuk dan di masa sejarah Majapahit tersebut tokoh yang paling identik adalah ya paling terkenal ya di kerajaan Majapahit yaitu Gajah Mada. Gajah Mada ya jadi kita dapat peran sebagai Gajah Mada pada masa kerajaan Majapahit. Ya, kita dapat menjadi Gajah Mada. Kita melakukan peran selayaknya Gajah Mada pada masa itu seperti yang tercatat pada sejarah. Misal kita milih pada masa bukan kerajaan ya. Misal kita milih pada masa zamannya perang-perang Aceh nih. Nah, kita masuk tuh ke option pada masa perang sejarah Aceh atau perang Aceh. Nah, kita berperan nih, berperan atau role playing gamenya, kita berperan sebagai tokoh yang paling identik pada masa itu. Ya, tokoh paling identik di masa itu ya Cuk Nyak Din ya. Cuk Nyak Din tuh paling identik lah di perang Aceh ya. Paling terkenal banget. Dan juga ya kita berperan lah sebagai Cuk Nyak Din yang sesuai dengan catat pada sejarah pada masa itu ya. Game ini memiliki storyline yang sesuai dengan masa ke masanya dan tentunya akurat dengan sejarah aslinya. Ya, tentunya akurat dan sesuai lah dengan sejarah aslinya tanpa rekayasa sedikit pun. Karena ini juga digunakan sebagai pembelajaran ya untuk mengembangkan ilmu-ilmu anak muda pada sejarah ya. Tidak hanya untuk bermain saja. Jadi tanpa rekayasa atau uh, editing lah atau tambahan-tambahan yang tidak sesuai dengan sejarahnya. Karena game ini bernuansa sejarah, maka otomatis pada tata tempat yang digunakan oleh game tersebut tentunya sesuai dengan masa sejarah yang dimainkan. Ya, semisal ya kita akan bermain pada masa kerajaan Sriwijaya, maka latar belakang tempat yang dimainkan ya latar belakang kerajaan Sriwijaya yang mungkin paling identik ya. Ya sesuai dengan alur cerita atau alur sejarah kerajaan Sriwijaya ya. Mungkin misal ada di Candi Muara Takus atau di mana gitu di kerajaan Sriwijaya sesuai latarnya lah. Sesuai dengan latar aslinya. Dan semisal jika kita akan memainkan pada masa perang di Ponegoro, maka latar tempat yang digunakan ya Yogyakarta pada masa itu ya. Karena perang di Ponegoro waktu itu kan di Yogyakarta. Nah mungkin Yogyakartanya bukan Yogyakarta latar masa sekarang lah. Tapi masa itu pada masa-masa itu yang sesuai dengan sejarah yang mungkin ya masih jadul lah ya. Ya jadi di sini storyline-nya di sini berurutan dari masa ke masa ya. Misal kita eh dari ya tadi sejarah Indonesia paling awal lah dari abad ke-1
yaitu kerajaan Salaka Negara ya. Ya, dan itu terus setelah menyelesaikan kerajaan Salaka Negara, maka kita akan masuk ke sejarah yang berikutnya. Misal sejarah di abad kedua ada apa itu, lalu setelah menyelesaikan sejarah di abad kedua kita masuk lagi ke sejarah abad ketiga, misal ada apa, atau masuk ke abad keempat, misal ada kerajaan Kutai gitu. Setelah itu kita masuk lagi ke abad-abad berikutnya hingga ke masa kini, hingga sejarah masa kini. Ya, jadi berurutan dari sejarah paling awal hingga masa kini. Sehingga eh, para anak muda dapat lebih mengingat ya sejarah-sejarah Indonesia itu seperti apa sih urutannya, dari mana aja, dari dari abad keberapa, dari mana aja, dulunya seperti apa. Jadi lebih mudah mengingat lah, lebih mudah menghafal gitu. Dan itu akan terus berlanjut hingga sejarah ke masa kini ya telah selesai. Dan tentunya akan terus berkembang seiring berkembangnya sejarah-sejarah baru. Ya misal besok di 2000 misal di 2002 ini misal di 2022 ini ada sejarah baru, maka update lagi gamenya, ada storyline baru nih, sejarah baru nih ya. Terus berkembang terus seiring berkembangnya sejarah-sejarah baru, terutama di Indonesia ya. Bagaikan time traveler yang melintasi zaman ya. Ya, itulah kerennya. Kita jadi semacam time traveler di sini. Dan next di sini ada genre. Jadi genre game virtual reality tersebut tidak hanya historial atau sejarah saja, atau tidak hanya historial atau role playing game, dan ada story ya, story sejarah. Tetapi ada juga genre action ya. Ada actionnya juga nih. Jika sejarah yang kita mainkan memiliki unsur peperangan, maka kita diharuskan pula ikut berperang dalam permainan tersebut. Misal pada masa perang Aceh nih, mungkin kita dapat berperang menjadi tokoh paling identik pada masa itu, yaitu Cut Nyak ya. Ya, jadi kita berperan sebagai Cut Nyak yang pada masa itu berperang dia. Ya, kita haruskan lah, uh, karena ini role playing game ya, kita berperan sebagai Cut yang sedang perang ya. Jadi ada unsur genre action lah di game ini, dan tentunya tidak akan membuat anak muda bosan ya. Sehingga kita dapat merasakan pula perjuangan para pahlawan, atau ya para pahlawan yang sedang kita mainkan dalam peperangan di masa lalu demi memerdekakan bangsa Indonesia. Ya, dari game virtual reality tersebut kita dapat mendapatkan gambaran lebih nih tentang peperangan yang terjadi pada masa itu. Ya, kita bisa dapat gambaran lebih lagi nih. Dulu tuh terjadi seperti apa sih? Cuk Nyadin ngapain aja waktu perang dulu? Kita dapat gambaran lebih lah dari game virtual role playing game ini, virtual reality role playing game ini. Kita dapat merasakan pula perjuangan-perjuangan pada masa itu, perjuangan tokoh pada masa itu, dan juga dan gambaran dari akhir perjuangan tokoh tersebut ya. Misal ya kematiannya mungkin, atau um, pada akhir peperangan, akhir perjuangan pada peperangannya mungkin. Oke, next di sini ya ini saya lupa untuk mencantumkan pada slide. Di sini ada yang namanya fitur-fitur ya. Apa aja sih fitur-fitur dari role playing game virtual reality sejarah Indonesia ini? Fitur-fiturnya tersebut, selain fitur-fitur tersebut yang dimana ada action ya, ada fitur action kan tadi, fitur role playing game kita berperan sebagai tokoh 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 paling identik pada masa itu, fitur
sejarah dari masa ke masa. Selain fitur-fitur tersebut, ada juga nih fitur yang tidak kalah berguna untuk mengembangkan ilmu minat sejarah pada anak-anak muda nih, yaitu fitur kooperatif ya, atau biasa disebut koop ya, yang memungkinkan kita dapat bermain dan belajar bersama dengan player lain ya. Jadi kita bisa mabar nih sama player lain nih. Misal teman saya, misal kita bermain di perang, misal kita bermain di masa perang di Monogoro nih. Misal teman saya jadi pangeran di Monogoro, lalu mungkin saya berperan sebagai tokoh paling identik lainnya, mungkin siapa gitu, mungkin ajudannya pangeran di Monogoro atau siapa, atau pasukannya atau siapa gitu. Ya, jadi bisa mabar bareng lah kita, bisa mabar bareng bersama kita. Dan ada juga nih fitur yang berguna yang serupa juga dengan fitur kooperatif atau koop, yaitu fitur yang memungkinkan kita untuk membuat server kita sendiri ya. Ya kita bisa bikin server kita sendiri buat mabar nih sama teman-teman tongkrongan kita. Jadi kita dapat membuat server kita sendiri dengan batasan jumlah orang 25 orang ya. Ya tentunya ada batasannya. Kalau kebanyakan kan rusuh nantinya ya. Sehingga dapat memungkinkan juga nih guru ya sesuai benefit yang saya bilang tadi ya. Memungkinkan juga guru sejarah untuk menerapkan metode pembelajaran sejarah dengan menggunakan virtual reality game tersebut dengan mengajak seluruh anak-anak murid nih untuk bermain bersama, belajar bareng pakai game ini nih. Jadi sama bareng nih sama murid-murid dan belajar bareng tentang sejarah. Jadi lebih memudahkan dan tidak membuat ngantuk para murid-murid yang ingin belajar sejarah ya pada sekolah atau kuliah atau dimanapun itu. Ya tidak untuk guru saja ya, untuk guru sejarah ya, mungkin dosen juga para pembimbing sejarah lainnya. Sehingga juga nih dapat meningkatkan ya seperti yang saya bilang di benefit tadi, dapat meningkatkan relasi antar teman ya karena bisa mabar, main bareng. Tentu saja relasinya berkembang ya dan atau meningkat, dan juga kan relasi kepada guru juga ya murid dengan murid makin erat lah, dan meningkatkan yang tentu saja meningkatkan ilmu serta minat baru nih terhadap sejarah untuk generasi penerus ya. Nah ya karena menciptakan minat-minat baru karena mungkin wah ternyata sejarah ini sebenarnya menarik ya, sebenarnya menarik cuma perlu metode baru aja. Sebenarnya sejarah menarik tapi perlu metode pembelajaran yang baru sehingga dapat menarik minat-minat baru terhadap sejarah untuk generasi penerus ya. Sehingga sejarah Indonesia di masa lalu akan terus dikenang di masa yang akan datang ya. Akan terus dikenang selalu dengan game atau fitur-fitur ini, atau game virtual reality role playing game ini akan terus dikenang oleh generasi-generasi penerus ya. Oke, next di sini ada pengumpulan data. Data yang digunakan untuk sebagai penelitian role playing game virtual reality ini sebagai media pengembangan ilmu minat sejarah Indonesia pada anak muda masa kini berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data dari pihak yang langsung dari objek seperti perorangan suatu kelompok ya, suatu kelompok orang-orang yang tidak minat sama atau kurang minat sama sejarah nih, atau ada juga dari keluh kesah suatu komunitas nih yang katanya pembelajaran sekolah sekarang ini membosankan ya, yang seperti saya bilang tadi. Next di sini ada pengumpulan data. Data yang digunakan untuk penelitian role playing game virtual reality sebagai media pengembangan ilmu minat sejarah Indonesia pada anak muda masa kini berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah data dari pihak yang langsung dari objek seperti perorangan, suatu kelompok, dan organisasi. Sedangkan data sekunder, data yang berasal dari media publikasi pendukung
internet, dan media pengetahuan lainnya. Dikutip dari Budi Hargono Grace 2013, proses pengumpulan data ini menggunakan beberapa metode, di antaranya. Dan metode pertama yang saya gunakan di sini adalah metode kuesioner. Jadi saya membagikan kuesioner nih di kalangan anak muda pada suatu komunitas sosial dan game. Di sini berdasarkan hasil kuesioner tersebut, dari total 20 pemuda yang mengikuti kuesioner tersebut, ada sekitar 50% pemuda yang kurang bisa mempelajari sejarah ya. Dan juga 50% pemuda kurang berminat nih kurang berminat untuk mempelajari sejarah Indonesia ya. Dan ada juga nih sekitar 60% pemuda mengatakan bahwa metode pembelajaran sejarah di sekolah saat ini itu membosankan ya. Ya yang seperti saya bilang tadi ya. Sebanyak sekitar 90% pemuda dari 20 pemuda mengatakan bahwa metode pembelajaran sejarah menggunakan teknologi virtual reality dengan sistem role-playing game dapat dijadikan sebagai media untuk meningkatkan minat dan ilmu terhadap sejarah Indonesia ya. Jadi 90% orang mengatakan bisa lah ini sebagai media untuk ningkatin minat dan ilmu sejarah Indonesia ya. Metode lainnya di sini saya menggunakan metode observasi ya. Ya, menggunakan metode observasi untuk mengamati para anak muda nih di masyarakat di media sosial yang kiranya memiliki tingkat minat ilmu sejarah yang rendah untuk mendapatkan informasi yang dapat meningkatkan minat ilmu terhadap sejarah dengan metode virtual reality role playing game ya. Dan metode ketiga sih saya menggunakan metode media massa ya. Ya, saya menggunakan metode media massa guna untuk mendapatkan informasi nih yang berkaitan dengan tingkat minat sejarah yang menurun. Untuk mendapatkan informasi lagi tentang role playing game virtual reality ya melalui media online ya, internet ya. Satu komunitas online atau ya online lah pokoknya, mau website gitu. Nah, next di sini ada analisis, mengenali data yang didapat dan juga mengolah data yang digunakan sebagai penunjang dari perancangan virtual reality dan role playing game untuk meningkatkan minat ilmu terhadap sejarah Indonesia ya. Ya kita gunakan metode untuk menganalisis data-data yang saya dapat ya guna untuk sebagai penunjang nih dari perencanaan virtual reality dan role playing game guna untuk meningkatkan minat dan ilmu terhadap sejarah ya. Dan cukup sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Saya Iska Alvin Kistawan dengan NIM 692210014 pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.